Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aman di channel Dianggap Biasa, channel yang akan memberikan informasi seputar perkebunan kelapa sawit. Seiring dengan fakta tentang banyaknya benih atau kecamba palsu yang beredar di masyarakat, dan banyak pula masyarakat yang membeli benih tersebut karena mudah didapatkan di toko-toko online atau di penjual bibit-bibit sawit atau di penjual kecamba-kecamba sawit. Dan tentu saja bibit ini sangat merugikan masyarakat karena selain daripada produksi yang dihasilkan itu sangat berkualitas rendah, jenis sawit ini juga sangat tidak disukai oleh perusahaan. Maka ada dua pihak yang rugi di sini, yaitu petani kemudian perusahaan. Mengapa bisa banyak masyarakat yang membeli padahal pihak dari perusahaan sudah memberitahukan bahwasanya jika ada benih sawit yang isinya lebih dari 105 butir per kantong, maka sudah dipastikan bahwa benih itu adalah benih palsu yang hanya mengatasnamakan perusahaan, meskipun ini bersertifikat teman-teman, karena sertifikat itu sangat mudah sekali dibuat bagi orang-orang yang ahli ya kan. Dan untuk itu video ini dibuat, dan di video ini saya akan menjelaskan kelemahan atau fakta-fakta menarik tentang benih atau kecamba sawit yang beredar ini. Sebelum saya membahas tentang fakta-fakta yang menarik dari bibit atau benih-benih palsu yang beredar di kalangan para petani, terlebih dahulu saya akan jelaskan seperti apa bibit unggul dan bibit yang tidak unggul. Bibit unggul itu adalah bibit yang berasal dari PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Dan bibit unggul ini, kecamba unggul ini telah melewati tahap seleksi atau proses yang sangat panjang teman-teman. Tidak seperti yang kita lihat, kita langsung mengambil dari biji sawit kemudian kita tanam, tidak seperti itu. Tetapi kecamba unggul ini adalah hasil dari persilangan antara sawit Pesifera dan Dura. Pesifera itu adalah sawit yang biasanya kita lihat adalah sawit yang berbuah landak. Kemudian Dura itu adalah jenis sawit yang cangkangnya tebal. Apabila ini disilangkan maka akan menghasilkan yang namanya tenera. Nah, tenera ini adalah kecamba yang unggul. Itulah kecamba-kecamba yang disebarkan oleh perusahaan untuk ditanam para petani, atau bahkan ditanam sendiri oleh perusahaan yang memproduksi kelapa sawit. Sawit tenera ini adalah sawit yang serabutnya besar, cangkangnya kecil dan inti sawitnya itu juga kecil. Nah, ini adalah sawit yang unggul, bibit sawit yang unggul. Sementara bibit sawit yang tidak unggul itu biasanya langsung diambil dari biji sawit tenera. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak di kebun-kebun perusahaan itu bibit-bibit sawit yang jatuh, kemudian kita ambil, kemudian kita polybag. Nah, itu adalah bibit sawit yang tidak unggul. Makanya tidak semudah itu kalau misalnya kita ingin memilih bibit-bibit unggul. Bibit unggul itu adalah bibit yang telah mengalami proses seleksi atau tahap proses yang sangat panjang sekali. Makanya kadang-kadang ketika kita ingin memesan bibit unggul di perusahaan PPKS, maka kita harus menunggu dulu karena memang prosesnya sangat. Teman-teman, kita akan membahas tentang fakta yang menarik dari kecamba palsu yang beredar di masyarakat. Setelah dilakukan penelitian oleh Gamal Institute, ternyata memang benar ditemukan fakta yang sangat menarik. Faktanya yang pertama adalah berbuah lambat. Jadi kecamba palsu yang berasal dari pohon yang tidak murni itu berbuah lambat sekitar 48 bulan atau lebih dari 3 tahun teman-teman, baru sawitnya bisa berbuah. Sedangkan bibit unggul itu biasanya hanya 36 bulan atau 2 tahun lebih sawitnya sudah berbuah. Bahkan di sebagian daerah ada pula yang bahkan sudah 6 tahun tetapi tidak berbuah sama sekali. 6 tahun ini teman-teman, coba pikirkan.
sudah menanam sawit, dirawat selama 6 tahun, tetapi tidak berbuah sama sekali karena bibit yang ditanam adalah bibit asal-asalan atau benih yang beredar yang kita tidak tahu kejelasannya. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah produksi sangat rendah. Produksi TBS dari benih asal-asalan ini itu sangat rendah. Banyak sawit yang memproduksi jenis sawit Pisifera dan jenis sawit Tenera. Artinya banyak sawit yang berbuah landak dan banyak pula sawit yang buahnya dimana cangkangnya besar, dan ini sangat tidak disukai oleh perusahaan. Bagaimana jika nanti perusahaan memberikan larangan memasukkan buah-buah yang seperti ini? Tentu saja ini sangat merugikan para petani. Dan biasanya bibit unggul itu memproduksi kurang lebih 38 ton per hektar per tahun. Sementara bibit kecamba palsu yang beredar ini hanya mampu memproduksi kurang lebih 20 ton per hektar per tahun. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan daripada kecamba unggul dan kecamba palsu. Kemudian yang ketiga adalah proses pengolahan yang tidak efisien. Nah, ini berdampak kepada perusahaan. Kenapa? Karena banyak sekali ditemukan sawit-sawit dura, di mana sawit dura ini cangkangnya tebal. Tentu saja produksi minyak yang dihasilkan atau produksi CPO yang dihasilkan sangat rendah karena cangkangnya tebal. Ini pun akan memperpendek umur mesin perusahaan. Makanya banyak perusahaan yang tidak suka dengan benih sawit yang seperti ini. Yang keempat, kerugian finansial dan ekonomi. Maka dari semua itu akan berdampak kepada harga sawit tersebut, teman-teman. Karena perusahaan tidak menyukai jenis sawit dura dikarenakan produksi CPO yang sangat rendah karena cangkangnya tebal, maka bisa saja perusahaan ini akan menurunkan harga karena banyaknya sawit-sawit dura. Ini akan berdampak lagi kepada para petani. Jadi teman-teman semua, daripada kita memilih bibit sawit yang tidak jelas, yang isi 250 butir per kantong tetapi tidak jelas asalnya dari mana, induknya seperti apa. Nah, dan memang tidak bisa juga dipungkiri teman-teman bahwasanya memang kadang-kadang kita kekurangan finansial, kita ingin membeli kecamba yang unggul tetapi kita kekurangan dana. Nah, menurut saya daripada kita membeli bibit yang isi 250 yang tidak jelas asal usulnya dari mana, kemudian kita tidak jelas pohonnya apakah pohon yang berkualitas atau tidak, maka alangkah baiknya apabila kita langsung saja ngambil kecambahnya itu atau ngambil bibitnya dari perusahaan, dari kebun perusahaan, karena kebun-kebun perusahaan ini sudah terbukti bahwa bibit yang mereka tanam itu adalah bibit unggul. Makanya lebih baik daripada membeli yang isi 250. Tetapi perlu kita tahu bahwa tentunya ini tentu saja ini berbeda, hasilnya berbeda daripada langsung dari kita ambil kecamba dari PPKS. Mungkin hasilnya akan setengah dari bibit unggul, meskipun perawatan yang kita berikan kepada sawit itu sudah sangat maksimal, tetapi tidak akan mampu mengalahkan jika bibit yang kita tanam adalah bibit unggul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menyadarkan kita, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi hanya untuk memberikan kesadaran kepada para petani bahwasanya memilih bibit itu sangat penting, karena ini investasi kita 20 tahun ke depan. Apabila kita salah pilih bibit asal-asalan, kemudian kita telah merawat sawit tersebut selama 3 tahun, ternyata hasilnya halu, ternyata hasilnya membuat kita ingin menangis, ternyata hasilnya tidak maksimal seperti yang tergambar di benak kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan kontribusi besar di dunia pertanian kelapa sawit. Baik teman-teman, sampai di sini dulu videonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.